Channel film pendek kami akan membahas alur sebuah film yang berjudul Daun by Love. Film ini menceritakan tentang seorang napi wanita cantik yang berhasil menaklukkan hati seorang kepala sipir dan pada akhirnya si napi wanita ini pun dilindungi oleh si kepala sipir yang udah benar-benar cinta sama dia. Dan bahkan si kepala sipir ini mau meninggalkan anak dan istrinya demi bisa bersama dengan si napi ini. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Sebelum lanjut ceritanya kami sarankan untuk subscribe dulu channel film pendek ini dan aktifkan loncengnya. Agar kalian tahu kalau kami upload film terbaru kami. Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menceritakan seorang gadis bernama Ana Amari yang kini menjadi tahanan atas kejahatan yang sebenarnya masih diproses di persidangan. Masih berjalan gitu aja belum ada keputusan. Amari yang saat ini masih berusia 19 tahun terlihat sangat tenang saat dipindahkan ke rutan yang lebih dekat dari rumahnya. Setelah proses pendataan selesai Ana lantas dipersilahkan untuk masuk ke dalam kamarnya yang mana ia pun sekamar dengan beberapa napi yang lainnya. Tak butuh waktu lama bagi Ana untuk bisa akrab dengan teman sekamarnya. Karena di ruangan itu semuanya suka ngelawak gitu. Saat itu Ana ditempatkan di divisi dapur sebagai juru masak. Bersama beberapa napi yang lainnya. Dan gak lama kemudian datang si kepala sipir yang bernama Jen. Mendatangi Ana yang memang masih anak baru di rutan itu. Dan Jen berharap agar Ana berperilaku baik selama berada di sana. Tak hanya itu di rutan tersebut juga memiliki kebiasaan pada setiap bulannya dengan mengadakan sebuah acara modeling aneh yang punya bodi menawan. Lantas diminta oleh napi lainnya yang merupakan perancang busana untuk menjadi model mereka. Singkat cerita pada malam harinya pertunjukan pun dimulai. Dan ketika giliran Ana tiba dia pun terlihat begitu mempesona. Dan Jenny yang menyaksikannya pun menjadi sedikit sahsih. Keesokan harinya Amari menemui Jenny untuk meminta bantuan agar Jen bisa membuat citranya. Di mata persidangan nanti jadi berkelakuan sangat baik guna mempersingkat masa hukumannya. Namun Jenny bilang kalau semua itu tergantung dari sikapnya Ana selama berada di rutan tersebut. Dia nggak mau memihak siapapun dan akan memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat. Nah ngomong-ngomong si Ana ini bisa sampaikan masalah ini karena dia dicinduk pas lagi mau bercocok tanam di sebuah tempat karaoke gitu. Alias kerjaannya adalah kupu-kupu malam. Sehingga ya dia bisa ketangkap lalu pada malamnya Jen bersama sang istri menyaksikan pertunjukan balet yang disertai oleh putri kecilnya. Jen tentunya sangat bangga kepada sang putri karena bakatnya yang sangat menawan itu. Meski begitu ternyata di sekolahnya sang anak memiliki beberapa kendala. Pasalnya teman-teman dari putrinya ini mengejeknya dan bilang kalau ayah dan ibunya berada di dalam tahanan. Padahal mereka bukan napi melainkan orang tinggi di rutan tersebut. Beberapa hari kemudian Ana dibentuk oleh sang ibu untuk melihat keadaan sang anak. Dia lantas meminta Ana untuk bersikap sopan dan gak bikin masalah besar. Namun baru aja dinasehatin ibunya pas siangnya Ana malah nantang napi lain yang udah ngeledek dia. Emang sih niatnya mau ngebela diri. Tapi hal ini bisa saja berdampak dengan masa hukuman Ana nanti. Ana lantas dipanggil oleh Jen setelah keributan itu. Seorang konselor juga datang untuk menasehati Ana yang notabene masih remaja. Dan baru puber dan lalu pada saat di persidangan pertama akibat dari perbuatannya kemarin. Persidangan pun berjalan kurang kondusif. Dan setelah sidang selesai Ana pun terlihat nggak bersemangat. Beberapa saat kemudian Ana dan Jen menawarkan beberapa kesempatan kepada Ana. Dan Jen akan memindahkan Ana dari yang awalnya bertugas di dapur sekarang ia akan pindah ke divisi IT. Dan dia juga akan memantau kinerja Ana setiap harinya. Meski begitu baik dengan Ana ternyata ada udang di balik bakwan cuy. Perlahan tapi pasti Jen mulai melancarkan aksi bawah tanahnya. Dan dari sini Ana pun langsung peka dan berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan keadaan tersebut. Esoknya Ana yang sedang berada di perpus menuliskan sebuah surat yang isinya mengatakan bahwa Ana jatuh hati pada Jen kepala sipir. Dan lalu pada keesokan harinya Jen datang pagi-pagi untuk menemui Ana. Dan mereka pun berciuman dan mulai saat ini resmi sudah hubungan terlarang antara si kepala sipir dengan napinya sendiri. Keesokan harinya Ana menggambar coretan di dinding. Yang menggambarkan bahwa suatu hari dirinya akan hidup bahagia di luar sana bersama Jen. Meski pemikiran Ana terlalu jauh. Namun Jen menganggapnya biasa-biasa aja. Keesokan harinya Jen dan Amari bertemu di sebuah ruangan. Jen berniat untuk menyudahi hubungan mereka. Sebelum semakin jauh apalagi si Jen ini juga udah punya keluarga.
Dan dia takut terjebak ke dalam situasi yang semakin rumit. Mendengar pernyataan Jen, Ana pun menjadi sangat kesal dan dia akhirnya pergi dari sana. Saat pelajaran melukis yang dipimpin oleh istrinya si Jen, Amari mengajukan diri untuk dijadikan objek lukisan kali ini. Dia lantas melepas atasan yang dia kenakan untuk memancing kembali minat Jen mendekatinya. Karena dia tahu nih kalau si Jen sedang melihatnya dari atas sana. Dan ternyata keberadaan Jen di atas tadi juga diketahui oleh sang istri. Yang tentunya dia pun gak mau kalah dan juga ngelakuin hal yang sama seperti si Ana tadi. Dan si Jen mendatangi ruangannya si Ana. Namun saat itu gak ada Ana di sana. Jen lantas segera mencarinya. Dan ternyata dia sedang potong rambut bersama teman satu selnya. Jen pun kesal karena seharusnya Ana harus berada di ruangan komputer saat itu. Dan akhirnya Ana pun diminta kembali ke ruangan komputer dan Jen yang meneruskan memotong rambut Ana. Dan setelahnya Jen pun menerima hisapan maut dari Ana sebagai tanda terima kasih. Di hari selanjutnya Jen dan Ana semakin gak terkendali, mereka kerap kali melaksanakan perpuserangan dunia wisata. Keadaan lagi sepi dan cocok tanamnya mereka juga hampir ketahuan sama si sekretarisnya si Jen ini. Tapi untungnya masih bisa selamat sih. Jen lalu diminta mendatangi rapat bersama para sipir yang lainnya. Sekretaris tadi mengatakan bahwa saat ini kondisi keuangan kantor mereka sedang berada di bawah batas minimum. Dan dari laporan yang ada Jen tercatat membelanjakan beberapa barang yang seharusnya nggak dibeli. Zen pun berdalih bahwa ia hanya membelanjakan uang itu untuk kebutuhan kantor. Padahal dia membelanjakan uang kantor untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan salah satunya adalah memberikan hadiah berupa baju kepada Ana. Lalu di waktu yang sama Ana juga dikunjungi oleh ibunya. Setelah mengobrol, ibunya seperti mengetahui bahwa putrinya kini tengah menjalin hubungan dengan seseorang. Sang ibu yang udah kayak peramal ini lantas marah dan meminta untuk mengakhiri hubungan tersebut. Ana tentunya nggak menerima pernyataan ibunya. Dia pun membentak sang ibu dan bilang kepada sang ibu untuk lain kali dia nggak usah jenguk-jenguk si anak lagi. Dan setelahnya Ana pun masuk ke dalam kamarnya untuk menenangkan diri dengan mendengarkan lagu. Gak lama setelahnya Jen memasuki kamar. Nah, karena saat itu kondisi lagi sepi, mereka pun akhirnya kembali melaksanakan perpusengan duniawi. Dan si Jen ini sengaja merekam kejadian yang sangat seru itu. Setelahnya Jen mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan pergi berlibur dengan istri dan juga anaknya. Dan tiba-tiba Ana pun langsung melarang Jen pergi. Karena merasa si Jen ini cuman mau enaknya doang sama dia. Namun Jen sama sekali nggak peduli dengan Ana. Dia pun keluar tanpa rasa bersalah. Malamnya Ana yang kesal memutuskan untuk sedikit mengadakan pesta bersama teman sekamarnya. Mereka pun bikin video TikTok biar tetap eksis. Esoknya karena enggak dikabarin, Ana ini terus-terusan menghubungi Jen yang sedang berlibur saat itu. Namun karena tak kunjung diangkat, Ana pun jadi kesal sendiri. Dia lalu mengambil sebuah obat dan meminumnya sampai dia overdosis. Dan masuk rumah sakit. Dan akhirnya Jen pun menghentikan liburannya untuk menjenguk sang kekasih. Beberapa hari kemudian Jen dipanggil oleh direksi karena desas-desus tentang hubungan Jen dan juga Ana. Hubungannya cepat menyebar di sekitar rutan mereka. Alhasil Jen pun dilarang menemui Ana dan juga mendapat skor selama beberapa hari. Nah, anehnya di rutan itu punya peraturan yang cukup abu-abu. Yang mana peraturannya memperbolehkan tahanan untuk mengambil cuti. Dan si napi bisa pergi seharian asalkan masih radius beberapa kilometer. Kesempatan itu tentunya dimanfaatkan Ana untuk pergi check-in bersama Jen di sebuah hotel mewah. Dan tentunya mereka pun segera melaksanakan perpuserangan duniawi beberapa hari kemudian. Di ruangannya yang secara tiba-tiba dibawa oleh pihak kepolisian karena telah melakukan hubungan terlarang dengan napinya sendiri. Dan hal itu ternyata benar-benar dilarang. Dengan mereka Jen diberi kesempatan untuk bisa terbebas dari masalahnya ini. Dan dibersihkan nama baiknya jika ia bersedia bersaksi di persidangan. Bahwa Analah yang telah mempengaruhinya. Saat itu hujan. Berpikir dan merasa bahwa sepertinya dia nggak setega itu untuk bisa menjatuhkan Ana. Karena tentunya ketika Yan mengatakan hal tersebut, bisa dipastikan bahwa Ana akan mendapatkan masa waktu tahanan yang jauh lebih lama. Hingga akhirnya ketika persidangan Ana dimulai, mereka berdua saling menatap dan saling tersenyum. Seakan menandakan bahwa mereka memiliki sebuah rencana. Dan film pun bersambung. Kira-kira apa yang terjadi sama mereka selanjutnya? Apakah mungkin mereka masuk berdua?
Atau mereka kabur dari sana kayaknya mesti lanjut party 2. Oke jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini, makasih banget yang udah subscribe dan makasih buat yang udah nonton filmnya sampai habis. Sekian wassalam.